Recording in progress. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya, karena masih salah nomor 1. Nah, ini kan pertanyaannya, what does the passage mainly discuss? Berarti otomatis nanyain apa? Tiap paragraf ya. Gitu. Berarti ini paragraf ada 1, 2, sama 3 kan. Nah, paragraf 1 dari mana? Sampai Dari start by the itu. Ya, sampai ini. Oke. Coba ya kita artikan. Ini yang kedua dulu deh, dari making sampai suppose juga udah masuk sini ya. Ya kan, sampai sini udah titik kan tuh. Ya. Oke, terus yang ketiganya dari but sampai track gitu ya. Tuh. Ya, oke, coba kita artikan nomor 1. Nomor 1. Ini kan by the mid 19th century, berarti pada pertengahan abad ke-19 ya. The term I spoke had entered the American language. Term itu apa? Term itu kayak istilah ya. Istilah spoke telah memasuki. Nah, ini kan enter kan memasuki kantor. Memasuki bahasa Amerika. But ice was still only beginning to affect the diet of ordinary citizens in the US. Tapi katanya, es itu masih hanya menjadi awal dari efek diet ya, ordinary citizen in the United States. Nah, berarti bentar. Baru mulai mempengaruhi pola makan warga kebangsaan Amerika Serikat tuh. Berarti intinya apa? Di paragraf 1 ini ngomongin tentang apa? Istilah S-box kan ya? Yang ini kan. Tuh. Istilah S-box. Oke, coba yang keduanya nih, ngomongin S lagi nggak? Making an efficient icebox, berarti apa? Membuat icebox, Making an efficient icebox was not as easy as we now supposed to. Berarti kayak yang kata di sini kan, membuat icebox yang efisien itu tidak semudah apa yang kita pikirkan zaman sekarang gitu kan. Suppose now, suppose. Nah, jadi kayak yang bentar, suppose-nya tuh dikira atau dibayangkan lah pokoknya tuh. Jadi kayak making an efficient icebox was not as easy as we might now suppose. Membuat icebox yang efisien itu tidak semudah yang kita bayangkan. Oke. Berarti ngomongin tentang pembuatan, tapi pembuatan apa? Icebox lagi kan tuh. Jadi ini dibahas tuh icebox. Terus yang kedua juga sama icebox lagi. Coba yang ketiganya nih. Dari but as early as 1803 tuh berarti dari sejak awal banget tahun 1803, an ingenious Maryland farmer, petani yang sangat cerdas Maryland itu ya namanya, Thomas More, had been on the right track. Berarti apa? Sudah apa ya? Sudah berada di karir yang merintiskan. Nah, terus ininya saya dulu. Kayaknya kayak masih kurang informasi ya kalau sampai sini tuh. Coba sampai apa deh ya? Mungkin Center. sampai sini nih. Market. Nih, coba sampai sini ya. Tuh. Soalnya kan di sininya ada icebox lagi kan tuh ya. Disebutin tuh. Coba. He owned a farm about 20 miles outside the city of Washington. Nah, berarti dia memiliki sebuah farmnya ini apa? Peternakan ya. Sebuah peternakan about miles berarti sekitar 20 mili di luar kota Washington tuh ini kan. For which the village berarti apa? Yang mana village itu desa ya, desa Georgetown gitu kan, was the market center adalah pusat pasarnya tuh. When he used an icebox of his own design to transport his butter to market. Nah, ketika dia dulu menggunakan icebox tuh ya, sebuah icebox pada transportasi desain miliknya apa ya, kayak yang dia tuh kayak ini apa
membuat icebox tuh untuk apa tujuannya? Untuk kayak ini ya, butter. Butter tuh apa sih kayak bahasanya margarin lah, intinya kayak margarin atau blue band gitu ya. Tuh market, tuh pasar-pasar. Nah, tuh. Berarti tuh dari satu, dua, tiga. Nih, tiga. Dia kan ngomongin tentang icebox, icebox, icebox ya kan. Nah, terus di sininya dia ngomongin tentang making, pembuatan tuh. Berarti apa kira-kira? Coba jawabannya yang terus diulang-ulang tuh apa? Icebox-nya di sini sama kayak, kamu tahu nggak refrigeration? Artinya apa nih? Kulkas lah. Yang kulkas. Ya, kulkas, betul. Icebox itu kan apa? Pendinginan kan ya? Tuh, dingin. Terus kulkas sama dengan pendinginan juga nggak? Sama. Sama. Nah, terus kan di sini ada the development tuh. Development artinya apa? Pemasaran. Pembangunan ya, atau pengembangan, ya kan? Nah, di sini kan the development tuh pengembangan. Sama halnya kayak making tuh, membuat. Membuat sama mengembangkan sama nggak? Serilet nggak? Serilet ya? Masih satu inilah pokoknya satu rumpun. Nah, oke. Berarti kayaknya jawabannya yang apa kira-kira? Yang B. Yang B. Ya, yang B ya, yang ini tuh. Soalnya kalau kita jawab yang A, the influence of ice on the diet, pengaruh es pada diet. Nah, di sini kan diet cuma dijelaskan di paragraf 1 ya kan? Coba tuh. Di paragraf sini sama sini ada nggak ngomongin diet-diet? Nggak ada. Ada. Yang nggak ada berarti ya udah. Kalau passage mainly discuss tuh pokoknya tiap paragrafnya harus diulang-ulang terus gitu ya. Jangan cuma satu aja gitu. Nah, berarti ini kalau jawab yang A, berarti dia cuma satu sisi aja gitu yang ini tuh. Kalau yang C, the transportation of goods to market tuh tadi transportation nih yang di sini kan ya tuh. Coba di paragraf 1 sama 2 ada nggak ngomongin transportasi? Nggak ada ya. Nggak ada nih. Ya nggak ada kan. Nah, berarti otomatis dia cuma satu sisi aja ini. Paragraf 3 tuh yang ini kan. Coba kalau yang D, source of ice in the 19th century. Source itu apa? Sumber ya? Sumber es di abad ke-19. Ngomongin nggak sumbernya dari mana, dari mana. Kan dia cuma ngomong istilah es box ya kan tuh. Istilah es box. Terus pembuatan es boxnya tuh. Nah, sama di sini juga yang ketika dia menggunakan es box. Nah, berarti otomatis lebih kayak ke pengembangan ya, bukan ke research kan. Source, source itu sumber gitu. Jadi ya udah, development sama kayak making tuh. Nah, kadang istilahnya tuh agak dirubah dikit sih bahasanya. Cuma ya dia masih satu rumpun. Oke, ini gimana Mas? Bingung nggak nomor 1? Menceritakan. Oke, lanjut. Nomor berapa lagi tuh? Nomor 4. Oke, nomor 4 mana nih? B, C, D, oh iya. Ini ya. Tuh. The author mention fish. Ini kan. Inline 4. Because kenapa si penulis itu dia menyebutkan ikan di baris keempat? Coba nih. Mana? 1, 2, 3, 4 nih ya. Fresh fish ya. Ya kan? Tuh. Oke, berarti kayaknya mulai dari mana nih enaknya? Dari sini kali ya. Nah, the ice trade grew with the growth of cities. Nah, katanya perdagangan es tumbuh dengan pertumbuhan di kota-kota. Ice was used in hotels. Katanya berarti es itu digunakan di hotel-hotel. Tavern apa? Warung-warung ya. And hospital dan rumah sakit-rumah sakit. And by some forward-looking city dealers in fresh meat. Nah, terus katanya kayak yang beberapa kemudian tuh dia kayak makin maju gitu ya. Forward looking tuh, bentar, pedagang kota yang sukses. Oh iya, tuh pokoknya kayak forward looking tuh kayak makin maju ke depan kan. Berarti kalau makin maju ke depan apa? Makin sukses dong ya perdagangannya atau dealers in fresh meat. Berarti semakin maju dalam apa? Dalam
eh, kayak membuat daging itu makin fresh gitu ya. Nah, ibaratnya gini loh, ketika kamu nyimpen daging di kulkas, itu makin fresh nggak atau makin layu? Ya makin seger. Ya, makin suka. Ya makin seger kan. Nah, berarti iya dia tuh kayak makin kemajuannya tuh bukan cuma di hotel aja gitu ya. Penggunaan esnya bukan cuma di warung atau di rumah sakit, tapi ya dia di apa namanya kayak cara pembuatan daging, penyimpanan daging pun dia ya bisa gitu kan jadinya tuh. Fresh fish tuh berarti kayak apa? Ikannya juga makin segar kan, ketika ditaruh di cashbox gitu. Sama and butter tuh, mentega juga sama, ketika ditaruh di icebox misalkan, dia malah makin bagus gitu ya. Coba kira-kira di sini apa nih kalau yang A, many fish dealers also sold ice. Banyak pedagang ikan juga menjual es. Tadi ngomongin penjual ikan ngejual es nggak? Kebalik ya, bukan menjual es, bukan menjual ikan, tapi justru ikannya tuh dia ditaruh di es box ya kan, pembahasannya kan tadi ya, ya Hmm. enggak? Oke, kalau yang B, fish was shipped in the refrigerated freight cars. Nah, berarti ini apa? Ikan dibungkus dengan mobil pengangkut yang didinginkan. Tadi ngomongin ngangkut-ngangkut nggak di sini? Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Coba kalau yang C, fish dealers were among the early commercial users of ice. Nah, berarti apa nih? Penjual ikan termasuk pengguna untuk mendinginkan ikan di masa awal. Tuh, tadi. Ini kan nih, esnya digunakan di hotel tuh. Terus bisa juga digunakan untuk menyegarkan ikan. Tuh, berarti apa? Sama ya. Penjual ikan juga menggunakan es box untuk mensegarkan si ikannya kan ya. Tuh, statementnya kayak gini tuh kayak gitu gitu. Dealers were among the early commercial user of ice. Nah, berarti penjual ikan eh, itu dia kayak penjualan apa ya, pengguna pengguna tuh ya, user kan, pengguna es ada perdagangan di awal-awal abad 19, maka ini kan tuh. Berarti satu-satunya yang baru dibahas yang mana? Yang A, B, atau C? Yang C. Yang C. Ya, yang C kan. Nah, tuh. Coba kalau yang D. Fish was not part of the ordinary person's diet before the invention of the ice box. Nah, berarti apa? Ikan bukanlah apa ya, kayak makanan makanan penting utama ya, dari dietnya seseorang sebelum penemuan es box. Ini ngomongin nggak tadi? Ikan tuh kayak makanan diet seseorang. Enggak juga kan ya? Nah, berarti yang jawabannya yang cek. Kalau yang D nggak dibahas juga. Oke. Ini Irfan tuh lebih nggak ngerti artinya atau emang apa kira-kira? Nyimpulin kayaknya sih. Ngumpulin ya. Menyimpulkannya. Mungkin kalau ngerti mah dikit-dikit bisa lah ya kayaknya ya. Ya itu. Jadi nanti kamu coba putar lagi aja. Arti-artinya kan tadi udah kita bahas tuh ya. Rekamannya nanti diputar. Barangkali kamu penuh nanti di laptopnya ya, kamu uploadin aja ke YouTube kamu sendiri ya. Itu Itu masih nyari makanya caranya, waktu Bu. Itu masih nyari. oh emang nggak bisa. Maksudnya Kemarin nyari cara sempet apa? upload itu kayak kelamaan itu Terus, kebesaran, Mas. Itu kebesaran, Mas. oh, tapi kok aku bisa ya? Makanya aku kalau listening kan semua listening tuh ya naruhnya di YouTube tuh kan karena memang biar bisa langsung share-share aja. Bisa kok kayak 1 jam gitu. Kayaknya mungkin memori HP kamunya tuh penuh. Dari laptop Coba ya. aja. Ya, coba kamu buka dari laptop YouTube-nya. Pakai email kamu tuh. Biasanya kan kalau buka YouTube pakai email kan ya. Tuh. Hmm. Nah, coba aja di situ. Biasanya sih dulu aku juga pakai handphone tuh penuh gitu memorinya, maka dia nggak bisa kan. Jadi ya udah deh, pakai laptop mungkin bisa. Oke, lanjut lagi. Nomor berapa nih? Nomor 6 ya. Nah, nomor 6 apa? According to the passage ini kan, which of the following was an obstacle to the development of the ice block? Nah ini, obstacle itu apa? Obstacle itu artinya penghalang ya. Tuh. Mana sih kira-kira penghalang dari
pengembangan pembuatan es box ya, itu. Oke, coba kita bahas. Tadi ngomongin tentang pengembangan atau pembuatan. Coba, tadi kan pembuatan di sini nih ya, making kan. Tuh, sama kayak development. Oke, berarti penghalangnya apa nih? Karena di sini kan dia disebutin pembuatan es box yang efisien itu tidak semudah yang kita bayangkan tuh. Berarti kalau tidak semudah yang kita bayangkan tuh ibaratnya apa? Kayak yang sebuah penghalang juga nggak nih? Ya, penghalang kan. Karena ketika kita bilang nggak mudah nih, berarti ada sesuatu yang menghalangi diri kita untuk maju gitu ya. Karena kita bilang nggak mudah. Nah, terus kita bahas nih, tadi ya, pembuatan es box yang efisien itu tidak semudah yang kita bayangkan. In the early 19th century itu. Ya, berarti kayak di awal abad ke-19. The knowledge of the physics of heat. Nah, pengetahuan dari fisik pemanasan tuh. Which was essential to a science of refrigeration. Nah, berarti apa? Yang mana pengetahuan penting ya. Sains di sini dia artinya pengetahuan ya. Essential tuh sama kayak important, penting artinya. Tuh. Yang mana pengetahuan penting dari apa ya, pendinginan gitu tuh. Was rudimentary. Rudimentary itu apa? Terbelakang ya atau tertinggal tuh. Tuh. Jadi kayak yang ibaratnya kita kepikiran penghalangnya pembuatan es box yang efisien tuh kenapa sih? Nah, karena pada awal abad ke-19 pengetahuan tentang pemanasan fisik yang mana kayak apa ya namanya? Pengetahuan penting dari pengembangan refrigerator pendinginan gitu ya. Itu tuh tertinggal tuh. Kalau tertinggal berarti apa? Bagus apa buruk kira-kira? Kalau Buruk. tertinggal. Buruk. Buruk. Nah, betul. Coba nih, kalau yang akan artinya competition among the owners of refrigerated freight cars. Berarti apa? Perlombaan mungkin ya. Atau kayak kalau dalam istilah bisnis kan mungkin saingan lah ya intinya ya. Nah, saingan di antara pemilik apa namanya? Pemilik freight cars. Oh, pemilik mobil pendinginan gitu ya. Saingan tuh. Emang tadi ngomongin tentang saingan pemilik mobil pendinginan enggak? Enggak dibahas. Nggak dibahas. Nah, berarti dia bukan tuh. Kalau yang B, the lack. The lack itu artinya apa? Kekurangan ya. The lack of a network for the distribution of ice. Kekurangan saluran ya, network kan kayak saluran gitu. Kekurangan saluran dari pendistribusian es. Nah, ibaratnya kita gini loh. Kita punya bisnis, tapi kita nggak punya akses. Kemana sih bisnis yang kita sebarluasin gitu ya? Kita nggak punya aksesnya tuh. Tadi ngomongin tentang akses penyebaran bisnis esnya nggak? Nggak juga kan ya? Ya, Iya, enggak. Nah, dia kan cuma ngomongin pengetahuan tentang cara pendinginannya yang masih terbelakang. Tuh, berarti ya itu ya tadi ya. Ini berarti yang B enggak juga. Kalau yang C, the use of insufficient insulation. Tuh, berarti penggunaan, bentar. Penggunaan isolasi tidak memuaskan. Tadi ngomongin isolasi nggak di sini? enggak. Ya, enggak juga kan. Nah, coba kalau yang D ini. Yang D itu apa artinya? Inadequate. Inadequate itu artinya apa? Tidak cukup ya atau tidak memadai itu. Tidak memadai dari pengertian fisik. Tuh. Tadi kan tidak memadai dari pemahaman fisiknya ya. Pemahaman fisik apa? Pemahaman tentang fisik suhu pembekuan kan tadi tuh di sini. Tuh, the knowledge of the physics of heat tuh. Berarti pengetahuan dari pembekuan pemanasan itu dia masih tertinggal. Berarti kalau masih tertinggal tuh sama kayak tidak cukup enggak? Sama. Iya, nah berarti jawabannya yang paling tepat penghalangnya ya ini tadi ya. Inadequate gitu kan tuh. Karena ketidakcukupan dalam pembuatan esnya gitu lah. Atau refrigeration ya. Pendinginannya tuh. Oke, maka ya inadequate sama kayak di sini ya. Tadi mana was rudimentary itu. Dan ininya apa? Understandingnya, pemahamannya sama kayak knowledge ya. Tuh, gitu. Oke.
Ini gimana, Mas? Bingung nggak? Ini sudah. Nah, ininya kan Ini sudah. ini development ya, pengembangan sama kayak making di sini. Tuh, ya udah. Itu aja tinggal disimpulin kata-katanya. Oke, lanjut. Terus nomor berapa lagi nih? Nomor 8 ya. 8, 10, 11. Bentar. 8 kayaknya di sebelahnya deh. Nah, ini 8. Wah, nggak kelihatan nih ini ya. Ini dulu deh layarnya. Ini kan pertanyaannya dulu nih. According to the information in the second paragraph, an ideal S-book wool, tuh berarti berdasarkan informasi di paragraf kedua, ideal tuh apa sih? Misal nih, tubuh idealnya manusia berapa misalkan tuh. Berarti kan tubuh terbaiknya manusia tuh minimalnya berapa? Ya kan? Jadi kayak nyari yang ideal-ideal aja gitu. Terbaiknya tuh kayak gimana sih? Tuh. Jadi berdasarkan informasi paragraf kedua, S-book yang ideal tuh yang kayak apa gitu ya. Oke, coba kita cari ideal persamaannya kayak apa nih? Ideal. Paragraf kedua berarti bagian sini nih ya. Tuh. Coba. Making an efficient S-book was not easy as we might now suppose. In the early 19th century, the knowledge of the physics of heat, which was essential to science of refrigeration, was rudimentary. The common sense notion that the best ice book was one that prevented the ice from melting was of course mistaken. So, for it was the melting of the ice that performed the cooling. Cooling kayaknya belum deh. Nah, terus nevertheless, mana ya bentar? Oh, ini kelewat, sorry. The common sense notion that the best ice box tuh, the best. The best itu berarti artinya apa? Terbaik. Terbaik. Ya, icebox terbaik kan, sama kayak ideal ya tadi ya. Ideal kan artinya sama juga terbaik. Nah, kita coba bahas nih dari sini. The common sense gitu ya. Dari sini, the common sense notion that the best icebox was on the prevented the ice from melting was of course mistaken. Berarti kayak artinya tuh, bentar. Eh, kotak es adalah alat yang terbaik ya. Common sense-nya itu, common sense notion. Kotak es adalah alat es terbaik. Tadi mana sih? Bentar. Yang terbaik untuk mencegah es yang akan mencair tuh, preventive mencair. From melting nih. From melting mencair gitu kan. From melting. Tadi mana? Bentar. Oh ini. Tentu yang bakal menjadi kesalahan tuh. Of course mistaken kan. For it was the melting. Nah ini. Kita lanjut. For it was the melting of the ice that performed the cooling. Nah, berarti karena pencairan es yang menyebabkan pendinginan, tuh cooling. Ice from doing its job. Nih ya, ice from doing its job. Ice dari melakukan pekerjaannya. Nah, terus di sini, sorry kalau lewat sih. Ini ya, nevertheless. Nevertheless artinya apa? Walaupun demikian gitu ya. Early efforts to economize ice include wrapping the ice in blankets tuh. Berarti walaupun demikian, usaha awal yang sangat ekonomis dari pembuatan es itu termasuk wrapping, bubble wrap. Kamu tahu bubble wrap nggak? Tahu. Berarti yang ini ya kayak nutupin buat paket kan bubble wrap biasanya. Nah, berarti kalau di sini dia untuk nutupin es in blanket tuh. Blanket artinya apa? Memang sih kalau dari arti dasarnya blanket tuh artinya selimut. Nah, tapi kan kalau misalkan nih ada bubble wrap, ada blanket selimut tuh. Selimut kayak bisa menutupi gitu ya tuh. Tapi di sini dalam konteks pembuatan es tuh. Ibaratnya ketika ada es yang ditutupi rapat, itu tuh cepat mencair apa enggak kira-kira? Enggak. Enggak. Enggak kan? Nah, berarti otomatis keutuhan esnya terjaga ya. Karena apa? Karena ditutupi oleh blanket nih dan juga wrapping kan di bubble wrap gitu. Oke. Kita coba lihat pilihan gandanya nih.
Tuh, coba. Kira-kira jawabannya apa nih? Dari sini. Completely prevent ice from melting. Dengan lengkap, es itu mencair gitu ya. Kira-kira yang itu bukannya A, bukan? Bukan. Bukan. Ya, bukan. Karena tadi gara-gara ditutupin, jadi esnya tuh nggak gampang mencair kan. Jadi tetap beku terus gitu. Stop air from circulating. Memberhentikan udara dari sirkulasi. Tadi dibahas nggak? Enggak. Enggak. Ya, nggak juga. Nah, terus allow ice to melt slowly. Membiarkan es mencair dengan lambat. Enggak juga. Enggak juga. Kira-kira yang mana? Yang siapa, Dek? Yang siapa tadi, Cek? Yang C. Mengizinkan es mencair dengan pelan-pelan. Apa? Kalau yang D, use blankets to conserve ice. Ini menggunakan apa ya blanketnya di sini? Tadi menggunakan penutup, penutup lah. Menggunakan penutup es untuk mengawetkan es. Coba Yang D. lebih tepat yang mana? Yang D. Iya betul yang D. Tuh, yang ini kan. Karena tadi dia bilang pakai blanket, pakai wrapping tuh. Jadi ya udah esnya tuh nggak gampang cair ya. Oke. Nah itu. Terus nomor berapa lagi? Bentar. Nomor 10. According to the passage, more icebox allowed him to. Nah ini. Berdasarkan bacaan, kotak iceboxnya more itu mengizinkan dia untuk apa ya? Oke, cari kata-kata yang more. Belakangnya nih. Bentar. Tuh. More nih. Ini ya, Thomas More tuh. Ada kan? Ada. Ya. Nah, coba kita bahas. But as early as 1803, an ingenious Maryland farmer, Thomas More, had been on the right track. He owned a farm about 20 miles outside. Ini. Bentar. Apa sih tadi pertanyaannya tuh? Berdasarkan bacaan, iceboxnya More tuh mengizinkan dia untuk apa ya? Oh, ngizinin dia untuk apa ini? So, berarti when he use an icebox. Nah, ini kan More tuh ya. Terus mulai bahas icebox tuh. Berarti when he use an icebox of his own design to transport his butter to market. Tuh, berarti apa? Ketika dia menggunakan icebox pada desainnya untuk mentransportasikan menteganya ke pasar gitu ya. Tuh. He found that customers will pass up the rapidly melting stuff in the cups of his competitors to pay a premium price for his butter. Nah, berarti itu tuh kayak yang apa ya? Dia menemukan pelanggan yang akan melakukan bentar. Apa sih ini tuh? Menjaga pencairan ya. Menjaga pencairan es menggunakan alat yang bagus supaya tidak cepat mencair dan tidak kalah dengan pesaingnya. Tuh, ini kan. Dan tidak kalah dengan pesaingnya. To pay a premium price for his butter. Mencair dan tidak kalah dengan pesaingnya sehingga nanti customer itu akan membayar harga biaya tambahan. Harga biaya tambahan. Nah, ibaratnya gini loh. Ketika kita coba bagaimana ini? Ini kan kayak ketika misalkan kita menggunakan jasa lebih gitu ya, supaya supaya esnya tuh nggak cepat mencair. Terus ketika kita bandingkan dengan para pesaing misalkan itu. Jadi nanti kayak orang lainnya tuh bakal lebih banyak order kita kan karena kualitas esnya bagus gitu tuh. Nah, maka dia tadi pay more gitu ya, ada kata-kata pay more tuh. Nah, ini kan tadi his competitor to pay a premium price for his butter tuh. Nah, jadi kayak dia tuh membayar harga premium itu apa? Kayak harga yang bagus lah ya untuk
untuk pengawetan butternya gitu ya, pengawetan menteganya pada kotak iceboxnya supaya tidak cepat mencair tuh. Oke. Coba kita bahas yang pilihan kanannya nih. Tadi kalau yang A, charge more for his butter, membayar lebih untuk menteganya. Kira-kira ini bukan? Bukan. Apa? Bisa jadi ya. Tadi kan dia bilang pay more premium kan? Hmm. Ya, travel to market at night. Tadi dibahas nggak? Enggak. Ya, manufacture butter more quickly. Perdagangan mentega lebih cepat. Dibahas nggak? Nggak juga ya? Enggak. Nah, sama yang produce ice all year round. Memproduksi es setiap tahun gitu tuh. Nah, tadi kan dia nggak ngomongin tentang mengizinkan ini gitu ya, tapi kayak lebih mengizinkan, oh si more-nya itu dia membayar lebih premium gitu kan kepada kompetitor supaya apa? Supaya menteganya itu kualitasnya tetap bagus dan para pembeli tuh tetap order ke dia gitu kan tadi ya. Berarti jawabannya yang mana kira-kira? Mengizinkan untuk apa? Yang ini. Iya, mengizinkan untuk membayar lebih ya tuh, charge more kan. Supaya for his butter, ya memang. Supaya menteganya tuh tetap bagus gitu. Gitu. Oke. Terus selanjutnya nomor 11 ya. 11 salah nih. The produce mentioned in line 25 could include. Nah, memproduksi kira-kira apa nih? Coba baris ke-25. Produce nih. Their produce ya tuh. Ada kan kata-kata produce? Cool. Oke, mulai dari mana? Dari sini ya. One advantage of his book. Satu dari nya more explain, more menjelaskan, was that farmers would not longer have to travel to market at night in order to keep their produce full tuh. Oh, ininya tuh apa sih ya? Ininya tuh kayak bentar-bentar. Produknya ya, produk yang digunakan untuk memproduksi supaya tetap dingin tuh apa? Nah, ini kan tadi ya tuh, his competitor to pay a premium price for his butter ya kan? Tuh berarti kayak ini kira-kira travel to market at night in order to keep tuh. Jadi dia tuh simornya itu dia pergi ke pasar di malam hari supaya tetap menjaga pendinginannya ya. Pendinginan dari siapa berarti? Tuh, di sini kan yang dibahas apa tuh? Apa? Pendinginan untuk apa Irfan kira-kira ini? Mentega. Iya, tuh mentega kan. Nah, yang dibahas kan mentega. Coba kira-kira jawabannya yang mana? Nomor 11. Yang mana kira-kira jawabannya? Yang B. Apa? B. Bebek ya? Oke. Iya, karena kan tadi ini bukan memproduksi pendinginan icebox ya. Nah, ya malah ini justru tempatnya ya. Jadi nggak mungkin juga kan tempat mendinginkan tempatnya sendiri. Es juga tadi nggak dibahas. Market kan dia pasar ya. Nggak mungkin juga mendinginkan pasar gitu. Oh ya udah tadi. Ini untuk mendinginkan memproduksi si butternya gitu kan. Si mentega gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Atau cukup? Ini cukup. Nah ini kan cuma 40 menit ya Zoom-nya waktunya tuh. Itu kamu mungkin kalau misalkan ini waktunya habis nih di Zoom-nya, bakal ada comfortnya nggak di komputernya, di laptopnya? Waktu tersisa gitu kan. Enggak. Kan setelah kamu udah recordnya selesai nih, biasanya suruh convert ya. Iya ada. Nah, terus kan kalau kamu masih ke Zoom lagi tuh bisa apa enggak? Bisa. Bisa. Ya udah coba kamu convert dulu sekarang.